Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang lagi di channel Malam Mencengkam, channel yang menceritakan sebuah cerita horor dan misteri. Simak terus video dari kami buat kalian yang baru bergabung. Silahkan klik tombol subscribe dan jangan lupa nyalakan loncengnya. Oke, tanpa berlama lagi kita langsung ke ceritanya. Malam itu udara Cimahi terasa dingin menusuk. Angin berhembus pelan dari celah-celah genteng tua yang rapuh. Rumah warisan peninggalan orang tua Reza berdiri angkuh di tepi jalan kampung. Dengan cat yang sudah memudar dan dinding yang dipenuhi lumut. Bagi orang-orang desa, rumah itu menyimpan sejarah panjang dan misteri yang tak pernah jelas. Namun bagi Reza, rumah tua itu adalah kesempatan baru untuk hidup lebih layak setelah menikah dengan Mira, istrinya yang baru ia bawa dari kota. Malam pertama mereka di rumah itu seharusnya menjadi malam penuh kebahagiaan. Meja makan sederhana sudah dipenuhi hidangan seadanya. Nasi hangat, sayur asem, dan tempe goreng. Lampu minyak tergantung di ruang tengah menebarkan cahaya temaram, tapi sejak sore Reza tampak gelisah. Sesekali ia menghela napas panjang. Berjalan mondar-mandir dan pandangannya sering kosong. Mira yang menyadari perubahan itu mencoba membuka percakapan. "Kenapa, Mas? Ada yang kamu pikirin?" Tanyanya pelan, sambil menata piring. Reza tidak menjawab, hanya menyalakan rokok dengan gerakan kasar. Bau asap bercampur dengan aroma bawang goreng dari meja. Ketika makanan baru setengah habis, Reza tiba-tiba meletakkan sendok dengan keras. "Mir, aku udah nggak tahan hidup miskin terus. Harta peninggalan bapak nggak seberapa. Aku dengar ada cara supaya kita bisa cepat kaya. Aku mau coba." Mira menoleh menatap suaminya lekat. "Maksudmu apa, Mas? Jangan aneh-aneh. Kita bisa kerja keras pelan-pelan. Aku rela hidup susah bareng kamu." Reza menggeleng, wajahnya tegang. "Kamu nggak ngerti, Mir. Aku capek dihina terus sama orang-orang. Katanya aku cuma numpang di rumah warisan nggak punya apa-apa. Aku harus buktikan." Mira mulai gelisah. Ia bangkit dari kursi, berdiri sambil melipat tangan di dada. "Jangan bodoh, Mas. Kalau kamu maksain ikut pesugihan atau apapun itu, yang jadi korban siapa? Aku nggak mau, Mas. Aku nggak mau kita tergiur harta terus harus bayar mahal." Nada suaranya meninggi penuh emosi. Reza semakin panas. "Kamu pikir aku tega? Tapi kalau aku terus begini, kita mau makan apa? Hidup kita cuma pas-pasan, Mir. Aku laki-laki, harga diriku diinjak-injak kalau aku nggak bisa kasih kamu apa-apa." Mira menahan air mata, mencoba mengingatkan. "Mas, kita baru mulai. Jangan serakah. Aku nggak butuh kaya, aku cuma butuh kamu." Kata-kata itu justru membuat Reza semakin tersudut. Ia merasa Mira merendahkannya. Rasa marah bercampur kecewa meledak begitu saja. "Kamu pikir aku nggak mampu ya? Kamu anggap aku laki-laki nggak berguna?" teriak Reza sambil membanting gelas ke lantai. Mira terkejut. Berusaha menenangkannya, tapi Reza sudah tidak bisa menahan emosi. "Mas, tolong jangan kayak gini. Aku cuma takut kehilangan kamu. Jangan main-main sama hal gaib," ucap Mira dengan suara bergetar. Namun Reza justru mendekat dengan mata merah menyala karena marah dan mabuk. "Kalau kamu nih nggak mau dukung aku, buat apa kamu di sini?" Pertengkaran itu semakin memanas. Teriakan Mira terdengar keluar jendela, menembus pekatnya malam. Beberapa warga yang sedang nongkrong di pos ronda saling pandang, merasa ada yang tidak beres. "Itu suara siapa?" "Kayak suara orang teriak minta tolong," ucap salah satu warga. "Dari rumah Reza kayaknya." "Tapi masa iya? Dia kan baru nikah, harusnya lagi bahagia." Timpal yang lain. Mereka hanya saling berbisik, ragu untuk mendekat, takut mencampuri urusan rumah tangga orang. Di dalam rumah, Mira berusaha kabur ke kamar, tapi Reza lebih cepat. Tangannya yang kasar menarik lengan Mira hingga terjatuh. "Mais Janggeng, aku nggak mau ikut-ikutan pesugihan," teriaknya. Reza mendorongnya ke dinding, wajahnya semakin garang. "Kamu pikir aku bercanda? Kalau nggak ada tumbal, kita nggak akan pernah bisa kaya. Dan kamu yang paling dekat sama aku." Mira menangis mencoba meraih sesuatu untuk melindungi diri, namun hanya ada vas bunga tua di meja samping. Ia lemparkan ke arah Reza tapi meleset. Vas itu pecah di lantai membuat Reza makin murka. "Berhenti, Mas. Kita bisa kerja. Aku bisa bantu." Mira masih berusaha merayu, tapi semua kata-katanya tak masuk ke telinga Reza yang sudah dikuasai nafsu dan amarah. Tiba-tiba Reza meraih sebilah pisau dapur yang tergeletak. Mata Mira melebar, tubuhnya gemetar. "Mat, jangan lakukan itu. Aku mohon,
ucapnya ketakutan. Tapi Reza sudah hilang kendali. Dengan teriakan penuh emosi, ia menghujamkan pisau itu ke tubuh istrinya sendiri. Jeritan Mira memecah keheningan malam, membuat bulu kuduk siapapun yang mendengar berdiri. Darah segar mengalir membasahi lantai tua, meninggalkan noda yang tak bisa dihapus. Warga yang mendengar jeritan itu mulai berdiri dari pos ronda. Astagfirullah, itu suara Mir ya. Salah satu di antara mereka berbisik panik. Apa jangan-jangan ada apa-apa? Namun rasa takut terhadap reputasi rumah tua itu membuat mereka ragu mendekat. Beberapa hanya memandang dari jauh, berharap itu hanya pertengkaran biasa. Di dalam rumah, Mira terkulai lemas di lantai, napasnya tersendat. Reza yang masih menggenggam pisau tiba-tiba tersadar. Wajahnya pucat, tangannya bergetar melihat darah yang menetes dari ujung bilah. Astaga, apa yang sudah aku lakukan? Bisiknya. Detik-detik terakhir kehidupan Mira terasa panjang. Ia menatap suaminya dengan mata membelalak. Mulutnya berusaha mengucapkan sesuatu, tapi yang keluar hanya suara lirih tertahan. Kenapa mas? Kata-kata itu menggema di kepala Reza, menusuk hati yang sudah keruh oleh amarah. Ia terduduk di lantai, memegangi kepala antara ingin menolong istrinya atau menuntaskan perbuatan gilanya. Namun tubuh Mira sudah tak lagi bergerak, matanya membeku dalam tatapan penuh kekecewaan. Dalam kepanikan, Reza menyeret jasad itu ke kamar paling belakang. Lantai berdecit, darah meninggalkan jejak panjang menuju sebuah cermin tua besar yang sudah lama terpasang di kamar itu. Ia menutup pintu rapat-rapat. Keringat dingin membasahi pelipisnya. Di luar, warga masih berbisik-bisik menduga-duga apa yang sebenarnya terjadi. Reza berusaha menenangkan napasnya, tapi jantungnya berdetak keras. Ia berdiri menatap cermin besar itu, dan untuk pertama kalinya, ia melihat sesuatu yang membuat darahnya kembali berdesir. Di balik pantulan kaca, wajah Mira muncul, pucat dan menatapnya dengan senyum yang menakutkan. Reza mundur, tubuhnya gemetar, sementara suara lirih yang tadi ia dengar seolah kembali bergema di telinganya, membuat malam pertama mereka berakhir dengan ketakutan yang tak pernah ia bayangkan. Tangannya berlumuran darah yang sudah mulai mengering, tapi ia tidak punya tenaga untuk membersihkannya. Bayangan Mira yang tadi muncul di cermin terus menari-nari di kepalanya. Senyum pucat itu menusuk batinnya, membuat tubuhnya gemetar. Ia ingin percaya bahwa itu hanya ilusi karena rasa bersalah, tapi tatapan kosong Mira begitu nyata, seperti benar-benar hadir di balik kaca. Bukan kamu, aku cuma mimpi. Bisiknya pelan mencoba meyakinkan dirinya sendiri. Tapi ketika ia kembali menatap cermin, samar-samar terlihat sosok Mira berdiri di dalamnya. Tubuhnya pucat, rambut panjang menutupi sebagian wajahnya. Bibir yang sudah membiru seperti bergerak, seakan ingin mengatakan sesuatu. Reza mundur beberapa langkah, hampir terjatuh, lalu buru-buru menutup cermin itu dengan kain putih yang ia temukan di sudut kamar. Ia menahan napas, berharap semua selesai. Namun bayangan itu tidak berhenti di cermin. Malam berikutnya, ketika ia hendak mencuci muka di kamar mandi, ia melihat pantulan Mira lagi di permukaan air bak mandi. Tubuhnya refleks mundur, tetapi suara lirih terdengar memes. Kenapa? Suara itu membuatnya lemas. Ia duduk di lantai kamar mandi, membasuh wajah dengan air dingin, berusaha menenangkan diri. Tapi setiap kali ia menutup mata, wajah Mira kembali muncul, lengkap dengan tatapan kosong dan bibir yang bergetar. Ah, sialan. Cuma halusinasi, gumamnya. Lalu ia memutuskan keluar rumah. Malam itu dia berjalan ke warung kopi di pinggir jalan. Di sana sudah ada beberapa warga yang sedang nongkrong. Begitu Reza datang, suasana jadi agak canggung. Beberapa orang melirik lalu berbisik pelan. Reza bisa merasakan tatapan mereka menusuk. Si Reza datang, bisik salah satu pemuda. Katanya sih, istrinya pergi. Tapi aneh, ya, kok mendadak banget, saut yang lain. Reza menahan amarahnya, duduk, lalu memesan kopi dengan suara berat. Kopi hitam, Kang. Siap, Za, jawab pemilik warung, namun tatapannya penuh tanya. Sambil meneguk kopi, Reza berusaha mengalihkan pikiran. Ia bercakap seadanya, tapi suara-suara berbisik di sekelilingnya membuat dadanya sesak, seolah-olah semua orang tahu apa yang sudah ia lakukan. Dalam benaknya suara Mira kembali bergema. Kenapa, Mas? Ia menutup mata, berharap mabuk bisa membuatnya lupa. Tapi semakin banyak meneguk kopi bercampur arak, kepalanya makin pening. Ia merasa seakan Mira duduk di sebelahnya,
Wajah pucat itu menempel di pundaknya. Ia terlonjak membuat gelas hampir jatuh. "Kenapa, Za? Kok kaget gitu?" tanya seorang tetangga. Enggak apa-apa. Cuma kaget aja," jawab Reza tergagap. "Tapi bener, Za, Mira kemana?" "Udah seminggu nggak kelihatan." "Kamu jangan-jangan ada masalah ya?" tanya lelaki tua yang duduk di pojokan. Reza menggertakkan gigi lalu menatap tajam. "Itu urusan rumah tangga saya, jangan ikut campur." Suaranya meninggi membuat beberapa orang diam. Saat kembali ke rumah malam itu, Reza berjalan dengan langkah sempoyongan. Ia membuka pintu dengan tangan gemetar, menoleh ke kamar belakang, lalu cepat-cepat menutup pintu. Ia menyalakan rokok lagi, berharap asapnya bisa menutupi rasa takut yang terus menghantui. Namun tak lama kemudian suara lirih itu kembali terdengar. Suara perempuan menangis disusul suara bayi yang samar. Reza menutup telinga dengan kedua tangannya, tapi suara itu makin jelas datang dari balik cermin yang sudah ia tutupi kain. "Mas, aku di sini." Suara itu terdengar jelas. Reza berteriak, "Diam! Jangan ganggu aku." Lalu melempar gelas ke arah cermin. Suara kaca pecah memenuhi kamar. Tapi saat kain penutup bergeser, ia melihat Mira berdiri di dalam pantulan cermin. Kali ini lebih dekat, dengan wajah semakin membiru. Reza terduduk, memeluk kepalanya. Air mata jatuh tanpa ia sadari. Ia tahu dosa yang ia lakukan tidak bisa dihapus begitu saja. Namun di sisi lain ia masih ingin mempertahankan rumah warisan ini. Jika ia pergi, apa kata orang-orang? Mereka pasti akan menertawakannya lagi. Mengatakan ia gagal, miskin, dan tak mampu menjaga harta keluarganya. Paginya, kabar tentang hilangnya Mira makin santer. Beberapa ibu-ibu mendatangi rumah Reza dengan alasan hendak menanyakan kabar. "Za, Mira kemana?" "Sudah lama nggak kelihatan," tanya Bu Yati, tetangga depan rumah. Reza hanya menjawab datar. Dia pulang ke rumah orang tuanya sebentar. Namun bisik-bisik tetap terdengar setelah para tetangga itu pergi. Mereka tidak percaya. Malam berikutnya suara tangisan kembali terdengar. Kali ini lebih panjang seperti suara bayi yang meraung, bercampur desahan perempuan. Reza menutup semua jendela, menyalakan radio kencang-kencang. Tapi suara itu tetap menembus telinganya. Ia meraih botol arak lagi. "Kalau aku mabuk mungkin aku bisa tidur. Mungkin aku bisa lupa," katanya sambil meneguk. Namun semakin ia mabuk, semakin nyata pula suara itu terdengar. Bahkan ia melihat kain putih di cermin bergetar sendiri, seperti ada sesuatu yang ingin keluar. Di luar, warga makin yakin ada yang aneh. "Aku dengar suara bayi tadi malam," kata seorang pemuda di pos ronda. "Aku juga. Padahal di rumah itu nggak ada anak kecil," saut temannya. Mereka berdebat apakah harus melapor ke kepala desa atau dibiarkan saja. Namun ketakutan membuat mereka hanya berani bergumam. Tidak ada yang benar-benar berani masuk. Sementara itu Reza makin kehilangan kendali atas dirinya. Ia mulai jarang keluar rumah, kecuali untuk membeli minuman keras. Ketika seorang tetangga mencoba menasehati, ia membentak, "Urus aja hidupmu sendiri. Jangan sok tahu urusanku." Warga makin takut, tapi rasa penasaran tentang Mira semakin besar. Mereka mulai berani bertanya lebih keras, membuat Reza makin tertekan. Malam itu, saat hujan turun rintik-rintik, Reza berdiri lagi di depan cermin tua. Ia sudah melepas kain penutupnya, berharap berani menatap. Namun ketika ia melihat ke dalam, bukan wajahnya yang kembali, melainkan wajah Mira yang sudah penuh luka. Dengan mata kosong menatapnya, Mira tersenyum tipis dan di telinganya terdengar bisikan lirih. "Mas, aku nggak akan pergi." Reza mundur, tubuhnya gemetar, keringat dingin bercucuran. Ia merasakan sesuatu menekan dadanya, bukan hanya dari rasa bersalah, tapi seolah ada yang menempel di tubuhnya. Jeritan lirih kembali terdengar dari dalam kamar, memantul ke seluruh rumah. Warga yang melintas di depan rumah tua itu menoleh, saling tatap, lalu bergegas mempercepat langkah mereka. Beberapa berbisik bahwa suara itu mirip tangisan orang yang disiksa, namun tak ada satupun yang berani mendekat. Dari dalam rumah, Reza menutup pintu kamar rapat-rapat, duduk bersandar di dinding dengan wajah pucat pasi. Ia tahu semua ini bukan hanya perasaan, tapi ia juga tidak siap mengaku. Dalam hati kecilnya ada rasa takut yang makin menekan, tapi ada juga suara lain yang berkata bahwa ia tidak boleh meninggalkan rumah warisan ini. Suasana malam semakin pekat, suara tangisan samar terus bergema dari balik cermin, seolah menertawakan semua kebohongan yang sudah ia buat. Reza menutup kupingnya dengan kedua tangan, tapi suara itu tetap menembus,
seperti berasal dari dalam kepalanya sendiri. Nafasnya memburu, keringat dingin mengalir deras dari pelipisnya. Ia menutup wajahnya dengan bantal. Namun suara perempuan menangis bercampur desahan itu semakin jelas terdengar, seolah-olah berasal dari cermin tua di kamar belakang yang sudah ia tutupi kain. Jantungnya berdetak kencang. Rasa takut bercampur rasa bersalah membuat tubuhnya semakin gemetar. "Mira, kenapa kamu nggak pergi juga?" bisiknya lirih, seakan berharap arwah istrinya mau lenyap begitu saja. Ketika akhirnya ia memberanikan diri berdiri, langkah kakinya berat. Dengan tangan gemetar ia mendekati cermin yang sudah retak karena dilempar gelas semalam. Kain putih yang menutupi cermin itu tampak bergetar pelan meski tidak ada angin. Reza menelan ludah lalu menarik kain itu dengan kasar. Seketika ia melihat bayangan Mira di balik pecahan kaca. Wajahnya pucat dengan bibir biru dan mata kosong. Namun kali ini bayangan itu bergerak, bibirnya membuka perlahan sambil mengeluarkan suara lirih. "Mas, sakit." Reza terlonjak ke belakang, tubuhnya terbentur pintu. "Jangan ganggu aku, Mir. Aku lakukan semua ini buat kita," teriak Reza, suaranya bergetar. Ia berlari keluar rumah, meninggalkan kamar dengan pintu terkunci rapat. Saat melewati halaman, ia mendengar suara tangisan bayi yang lirih namun menusuk telinga. Ia menoleh ke arah sumur tua di belakang rumah. Tapi tidak ada siapapun. Dengan terburu-buru ia keluar rumah dan menuju warung kopi di tepi jalan. Di warung itu beberapa pemuda sedang duduk sambil merokok. Begitu Reza datang, suasana mendadak hening. Ia bisa merasakan mata-mata mereka mengikuti setiap langkahnya. "Kopi hitam, Kang," katanya kepada pemilik warung dengan suara berat. Pemilik warung mengangguk. Namun sorot matanya penuh curiga. Seorang pemuda berbisik kepada temannya. Tapi suara lirihnya masih bisa terdengar. "Katanya si Mira udah seminggu nggak kelihatan ya." Temannya mengangguk. "Iya, biasanya kalau sore suka belanja ke warung, sekarang nggak pernah. Jangan-jangan ada apa-apa." Reza menatap tajam. "Kalian jangan sembarangan ngomong. Mira baik-baik aja. Dia lagi di rumah orang tuanya." Suaranya meninggi. Pemuda itu terdiam, tapi tatapannya tetap mencurigakan. Reza merasa seluruh warung menelanjangi dirinya dengan pandangan. Ia meneguk kopi bercampur arak yang baru saja dihidangkan. Berharap mabuk bisa menenggelamkan suara-suara itu. Namun semakin ia minum, kepalanya semakin berat. Dan suara tangisan itu justru semakin jelas terngiang. Malam berikutnya, Jumat tiba. Reza sudah bersiap. Ia menutup semua jendela, menyalakan dupa agar bau menyengat darah tidak tercium keluar, lalu duduk di kursi tua sambil menatap pintu kamar belakang. Angin malam masuk dari celah atap, membawa dingin yang menusuk tulang. Ia berusaha menguatkan diri, meyakinkan hatinya bahwa tidak ada yang perlu ditakuti. Tapi saat jam menunjuk pukul 12 malam, suara itu kembali terdengar. Tangisan lirih bayi disusul desahan berat seorang perempuan. "Mas, aku di sini." Suara itu datang dari balik pintu kamar. Reza berdiri dengan tangan bergetar lalu berteriak, "Diam." "Aku bilang diam." Ia masuk ke kamar dengan membawa lampu minyak. Begitu kain penutup jatuh dari cermin, sosok Mira kembali terlihat. Wajahnya pucat, mata melotot, bibirnya masih tersenyum tipis. Di sampingnya, air merembes dari dinding, menetes perlahan ke lantai. Dari genangan itu terdengar suara bayi menangis, membuat bulu kuduk Reza meremang. "Pergi, jangan ganggu aku," seru Reza sambil menutup matanya. Tapi saat membuka mata lagi, bayangan itu sudah tidak ada. Yang tersisa hanya dirinya sendiri di depan cermin retak. Ia terdiam lama, berusaha bernapas tenang, lalu menutup kembali cermin dengan kain putih. Namun begitu ia berbalik, telinganya kembali menangkap suara lirih yang sama. Kali ini lebih dekat, seolah berasal dari belakang tubuhnya. Reza berlari keluar rumah, menabrak pintu, lalu terduduk di halaman dengan tubuh lemas. Pagi harinya, Reza terbangun di kursi bambu depan rumah. Wajahnya pucat, matanya merah karena tidak tidur semalaman. Beberapa warga kembali mendekat. "Zamira belum pulang juga? Jangan-jangan ada apa-apa?" tanya Bu Sumarni dengan nada curiga. Reza menunduk, tangannya mengepal. "Udah ku bilang, dia di rumah orang tuanya." "Jangan tanya-tanya terus," katanya ketus. Seorang bapak menimpali. "Tapi tadi malam kami dengar suara perempuan nangis dari rumahmu. Itu jelas suara Miraza. Kamu jangan main-main." Reza menatap mereka dengan mata merah. "Jangan nuduh sembarangan. Aku suaminya. Masa aku nggak tahu istri sendiri?"
Namun saat mereka pergi, bisik-bisik tetap terdengar. Reza masuk ke dalam rumah dengan emosi meledak. Ia menendang kursi, memukul tembok, lalu kembali menutup diri di kamar. Setiap kali ia menatap cermin, bayangan Mira muncul dengan ekspresi yang semakin menyeramkan. Kadang Mira tampak seperti berbisik sesuatu yang tidak bisa ia pahami. Kadang terdengar suara tangisan bayi dari balik kaca yang retak. Malam berikutnya, ia mencoba mengikat kain lebih tebal di depan cermin. Tapi tepat saat tengah malam, kain itu perlahan terlepas seolah ada yang menariknya dari dalam. Reza gemetar, lalu meraih pisau lagi mengarahkannya ke cermin. "Kalau kamu masih ganggu, aku hancurin lagi," katanya keras. Namun begitu ia hampir menusukkan pisau ke arah pantulan, suara Mira terdengar begitu dekat. "Mas, kenapa tegas sama aku?" Reza menjatuhkan pisaunya, wajahnya pucat, dan ia langsung berlari keluar rumah. Di luar, hujan turun deras. Warga yang masih terjaga di pos ronda kembali menoleh. Itu suara lagi. "Malam Jumat selalu ada tangisan dari rumah itu," kata seorang pemuda dengan wajah pucat. "Aku yakin ada yang disembunyikan Reza," sambung yang lain. Mereka mulai berdebat apakah harus melapor pada kepala desa atau menunggu. Namun ketakutan membuat mereka hanya bisa mengintip dari jauh tanpa berani masuk ke rumah tua itu. Reza berjalan tertatih di bawah hujan, masuk lagi ke rumah dengan tubuh basah kuyup. Ia duduk di ruang tamu, menatap pintu kamar belakang yang masih tertutup. Dalam kepalanya suara Mira terus terdengar, bercampur suara bayi. "Mas, pulanglah. Jangan tinggalkan aku." Reza menutup telinga, tapi suara itu seperti menembus daging dan tulangnya. Ia menjerit, "Aku nggak bisa, Mir. Aku nggak bisa ninggalin rumah ini. Ini satu-satunya yang aku punya." Namun semakin ia berteriak, suara tangisan dari dalam kamar makin keras, seperti seruan panjang yang membuat bulu kuduknya berdiri. Reza menunduk menutup wajahnya dengan kedua tangan. Tubuhnya bergetar hebat. Ia tahu ia telah melakukan dosa besar, tapi ia juga takut kehilangan segalanya. Di luar, suara hujan semakin deras, dan warga yang melintas di depan rumahnya mempercepat langkah, enggan menoleh. Mereka tidak ingin tahu, tapi rasa takut membuat mereka yakin sesuatu yang jahat sedang bersemayam di rumah tua itu. Reza duduk lama di lantai, tatapannya kosong. Telinganya masih menangkap suara lirih yang seakan tak pernah berhenti. Malam itu rumah warisan tua benar-benar berubah menjadi penjara baginya. Henning yang seharusnya menenangkan justru berubah menjadi tekanan yang menghimpit dada. Ia merasa terjebak antara dunia nyata dan sesuatu yang tak bisa ia lihat dengan mata telanjang. Dan ketika lampu minyak di ruang tamu bergetar karena tiupan angin yang entah dari mana datangnya, Reza mendongak. Dari cermin yang sudah retak di kamar belakang, terdengar lagi desahan panjang. Kali ini lebih berat, lebih lambat, dan seakan penuh dendam. Reza hanya bisa menutup wajah dengan kedua tangannya. Membiarkan rasa takut itu menggerogoti batinnya sedikit demi sedikit. Malam itu tidak berakhir dengan tenang, justru meninggalkan pertanyaan besar di benaknya. Apakah jeritan dan tangisan itu akan berhenti, atau justru terus menghantui dirinya tanpa akhir? Setiap kali matanya terpejam, wajah Mira muncul dengan tatapan kosong. Senyum pucat itu menempel di kepalanya, membuat dadanya sesak. Malam-malam terasa panjang, dan meski setahun sudah berlalu, bayangan di cermin tua kamar belakang tak pernah hilang. Ia sering menutup cermin itu dengan kain, tapi setiap kali malam Jumat tiba, kain itu seolah bergerak sendiri, jatuh ke lantai, lalu pantulan wajah Mira muncul bersama suara tangisan bayi. Reza hanya bisa menutup telinga, tubuhnya gemetar, tapi tidak berani mengaku pada siapapun. Di tengah ketakutan itu, Reza merasa hidupnya kosong. Ia sering melihat Salsabila, janda muda yang tinggal tidak jauh dari rumahnya. Setiap kali berpapasan di jalan, hatinya bergetar. Salsabila berbeda dengan Mira, pikirnya. Ia sederhana, ramah, dan punya senyum yang bisa membuatnya lupa sejenak pada bayangan di cermin. Reza mulai mendekatinya, sering mengantar beras ke rumah Salsabila dengan alasan membantu. "Butuh bantuan enggak, Sal? Aku bisa bawain kayu bakar," ucap Reza suatu sore. Salsabila hanya tersenyum kaku, menunduk, lalu berterima kasih singkat. Namun pendekatan itu cepat menyebar jadi gosip di telinga warga. Beberapa ibu-ibu berbisik, menyebut Reza terlalu cepat mencari pengganti. "Mira aja baru setahun nggak ada kok udah naksir janda," celetuk Bu Yuni di warung. "Iya, itu juga aneh. Mira pergi ke rumah orang tuanya kok nggak pernah balik. Jangan-jangan ada apa-apa sama dia," sahut Bu Narti yang duduk di sebelahnya.
Obrolan mereka terdengar oleh Salsabila yang saat itu sedang membeli gula, membuat wajahnya memanas. Malamnya ia menegur Reza. Mas, jangan sering-sering ke rumahku dulu. Orang-orang udah pada ngomongin. Reza tidak terima. Biarin aja, Sal. Mereka iri. Aku cuma pengen kita deket lagi, kayak dulu. Kamu kan tahu, aku selalu suka sama kamu. Salsabila menunduk, berusaha menjelaskan dengan lembut. Bukan gitu, Mas, aku takut. Aku nggak mau jadi bahan omongan, lagi pula, aku nggak mau nyakitin arwahnya Mira kalau bener dia udah nggak ada. Ucapan itu membuat wajah Reza memerah. Bukan karena malu, tapi karena amarah yang ditahan. Kamu juga nuduh aku? Kamu pikir aku apain Mira? Dia memang pulang ke rumah orang tuanya? Suaranya meninggi. Beberapa hari setelah itu, hubungan mereka makin renggang. Salsabila mulai menjaga jarak, memilih menutup pintu ketika Reza datang. Reza merasa dikhianati. Ia sudah mencoba memperbaiki hidupnya, tapi semua terasa sia-sia. Malamnya Reza kembali minum arak di warung. Warga yang melihat hanya saling tatap. Seorang pemuda berbisik. Kasihan ya, dia makin gak karuan. Tapi tetap aja aneh, Miranya kemana? Temannya menjawab pelan. Aku yakin Mira gak pernah pulang. Pasti ada yang ditutupin. Bisikan itu membuat Reza emosi. Ia menendang kursi membuat orang-orang kaget. Kalian ini kenapa sih? Kalau nggak tahu apa-apa, jangan sok tahu. Teriaknya sebelum pergi dengan langkah gontai. Sesampainya di rumah, Reza kembali dikejutkan suara tangisan bayi. Kali ini bukan hanya lirih tapi jelas seperti ada di dalam kamar belakang. Ia membuka pintu perlahan. Dan benar saja suara itu keluar dari cermin yang sudah penuh retakan. Ia beranikan diri mendekat. Di balik pantulan kaca, ia melihat Mira sedang menggendong bayi. Wajahnya pucat, matanya melotot, tapi senyumnya tetap melekat. Mas, lihat anak kita. Dia butuh bapaknya. Suara itu terdengar pelan tapi menusuk hati. Reza gemetar hebat. Tidak, ini nggak mungkin. Aku cuma mimpi. Ia menutup mata berharap bayangan itu hilang. Tapi ketika membuka mata lagi, Mira masih di sana. Menggendong bayi dengan tatapan kosong. Reza menjerit, lalu mengangkat kursi dan menghantam cermin itu hingga pecah berantakan. Pecahan kaca jatuh ke lantai. Beberapa melukai kakinya. Tapi bahkan setelah cermin itu pecah, genangan air di lantai justru memantulkan wajah Mira dan suara tangisan bayi yang semakin jelas. Malam itu Reza tidak bisa tidur. Ia duduk di sudut kamar dengan wajah pucat dan mata merah. Setiap detik terasa seperti siksaan. Ia mulai berpikir mencari pertolongan. Keesokan harinya ia pergi menemui seorang dukun di kampung sebelah. Dukun tua itu menatapnya dengan tajam, lalu bertanya, "Apa yang kamu sembunyikan di rumah tua itu, Za? Pau darahnya sampai ke sini." Reza kaget, wajahnya tegang. Aku cuma diganggu arwah, Bah. Bisa nggak tolong aku?" Dukun itu tersenyum tipis. "Arwah itu nggak akan diam kalau ada yang belum selesai. Kamu pasti punya salah besar." Reza mencoba mengelak, tapi dukun itu menolak membantu jika ia tidak mau jujur. Reza pulang dengan hati penuh amarah, merasa semua orang hanya ingin menghakiminya. Setiba di rumah, ia kembali menatap cermin yang sudah pecah. Potongan-potongan kaca di lantai masih memantulkan bayangan Mira dan bayinya. Meski bentuknya terpecah-pecah, setiap pantulan menunjukkan wajah Mira dari sudut berbeda, seakan-akan banyak sosok yang sedang menatapnya sekaligus. Di luar rumah, malam Jumat berikutnya datang. Warga yang lewat mendengar suara tangisan bayi, kali ini lebih jelas dari sebelumnya. "Astagfirullah, itu beneran suara bayi!" Seru seorang bapak sambil mempercepat langkah. "Aku udah bilang rumah itu ada hantunya. Pasti arwah Mira." Sahut yang lain. Mereka akhirnya memberanikan diri mendekati pagar. Tapi begitu suara tangisan berubah jadi desahan panjang, mereka semua mundur dengan wajah pucat. Di dalam rumah, Reza semakin putus asa. Ia mencoba menyalakan lilin di sekitar cermin, berharap cahaya bisa mengusir bayangan itu. Tapi saat lilin menyala, wajah Mira muncul lebih jelas menatapnya tanpa berkedip. "Mas, aku sakit. Aku dingin." Suara itu membuat Reza menutup telinga. Namun hatinya bergetar hebat. Ia merasa seolah ada tali yang mengikat lehernya. Menekan napasnya sedikit demi sedikit. Ia berlutut memohon, "Ampuni aku, Mir. Aku cuma pengen kita hidup enak. Jangan siksa aku terus." Namun tak ada jawaban selain suara tangisan bayi yang panjang dan menusuk. Reza menunduk menekuk tubuhnya. Berusaha menahan rasa takut yang semakin menjerat. Ia tahu semua ini tidak bisa ia ceritakan pada orang lain. Karena jika sampai terbongkar,
Aibnya akan terbuka. Warga mungkin akan menyeretnya keluar dan menghakimi. Tapi jika ia terus diam, suara itu akan terus menghantuinya. Malam semakin larut. Angin kembali berhembus kencang dari celah-celah genteng. Cermin yang sudah retak bergetar pelan, memantulkan bayangan Mira dan bayinya. Reza menutup wajahnya dengan kedua tangan, tubuhnya gemetar. Aku nggak bisa lari. Aku nggak bisa kabur. Semua ini salahku, gumamnya lirih. Ia merasa terperangkap di dalam rumah tua. Dikelilingi suara tangisan dan desahan yang tak pernah berhenti. Hatinya semakin tertekan, pikirannya mulai kacau. Ia duduk diam di sudut kamar, membiarkan suara-suara itu memenuhi kepalanya. Dan saat detik berganti menuju pagi, suara lirih itu masih terdengar jelas dari balik cermin, membuat Reza yakin bahwa ia tidak akan pernah bisa lepas dari bayangan Mira. Senyum pucat di balik pecahan kaca terus menatapnya, menunggu, seolah mengingatkan bahwa dosa yang ia sembunyikan tidak akan pernah benar-benar hilang. Reza menutup mata rapat-rapat, tapi rasa takut itu semakin menghimpit. Malam Jumat itu berakhir dengan dada yang sesak dan batin yang semakin rapuh. Meninggalkan luka yang tidak mungkin sembuh dalam waktu dekat. Suara lirih itu masih terdengar jelas dari balik cermin yang retak. Reza menutup wajah dengan kedua tangan. Tubuhnya gemetar dan dadanya terasa sesak. Senyum pucat Mira di pantulan kaca seakan melekat di matanya. Malam terasa begitu panjang, dingin, dan menekan. Ia tahu jeritan itu nyata. Bukan sekadar halusinasi, namun ia tidak punya keberanian untuk membuka pintu kamar lagi. Malam Jumat itu berakhir dengan tubuhnya tergeletak di lantai, berbalut rasa bersalah yang semakin menghancurkan pikirannya. Beberapa hari kemudian, saat suasana kampung mulai ramai oleh kabar hilangnya Mira, Reza mencoba bersikap tenang. Ia membersihkan dirinya, merapikan pakaian, lalu berjalan menuju warung. Namun langkahnya terasa berat, seolah ada beban di pundak yang menekannya. Setiap kali ia melewati gang, ia bisa merasakan tatapan mata warga yang penuh curiga. Beberapa orang sengaja berbisik pelan, tapi cukup keras untuk sampai ke telinganya. Kasihan si Mira. Kemana perginya? Jangan-jangan, gumam seorang ibu. Reza menoleh tajam, membuat wanita itu buru-buru menunduk. Di warung kopi, suasana semakin panas. Beberapa pemuda yang biasanya bercanda kini memilih diam. Hanya terdengar suara kursi digeser dan asap rokok yang mengepul. Reza mencoba mencairkan suasana dengan tertawa kecil. Tapi tak seorang pun membalas. Ia merasa dipisahkan. Seolah-olah dirinya bukan lagi bagian dari kampung ini. Kalian kenapa diam semua? Aku salah apa sama kalian? Katanya ketus. Seorang pemuda Asep menatapnya dengan dingin. Kita cuma heran Zamira kemana? Udah setahun gak kelihatan. Kalau pulang ke kampung, kok keluarganya malah nyari-nyari ke sini? Reza menelan ludah, mencoba menahan gugup. Udah kubilang, dia masih di rumah orang tuanya. Warga lain menyahut. Tapi semalam ada suara dari rumahmu. Ya ada orang nangis. Kita semua dengar, Za. Reza langsung berdiri, wajahnya memerah. Itu suara angin. Kalian jangan bikin gosip sembarangan. Katanya keras. Warung mendadak hening lagi. Ia meninggalkan uang di meja, lalu berjalan cepat pulang. Sepanjang perjalanan ia merasa punggungnya diikuti oleh tatapan banyak orang. Setibanya di rumah, udara terasa semakin pengap. Cermin tua di kamar belakang sudah ia ikat dengan kain tebal. Namun tetap saja suara itu muncul setiap malam Jumat. Malam ini, suara yang terdengar berbeda. Bukan lagi hanya tangisan, melainkan tawa yang panjang. Diselingi rengekan bayi. Suara itu bergema ke seluruh rumah, membuat bulu kuduk Reza berdiri. Ia mencoba menutup telinga dengan bantal, tapi tidak berhasil. Suara itu semakin dekat seperti menyusup ke dalam dadanya. Mir, berhenti. Jangan ganggu aku lagi. Gumam Reza sambil berjalan menuju kamar belakang. Ia menyalakan lampu minyak, membuka pintu perlahan. Begitu masuk, ia melihat kain putih yang menutupi cermin jatuh ke lantai tanpa ia sentuh. Kaca retak itu bergetar sendiri. Lalu muncul tangan pucat dari dalam seperti mencoba meraih tubuhnya. Reza menjerit terhuyung ke belakang, hampir jatuh menimpa meja. Lampu minyak bergoyang. Bayangannya menari di dinding. Tiba-tiba dari dalam cermin wajah Mira muncul lebih jelas. Rambut panjangnya basah menempel di pipi, mata kosong menatap lurus dan bayi kecil dalam pelukannya menangis lirih. Mas, lihat anak kita. Dia butuh bapaknya. Suara itu terdengar begitu jelas. Reza menutup telinga dengan kedua tangannya, berteriak sekeras-kerasnya. Diam, aku bilang diam.
Ia mengambil kursi kayu dan menghantamkan ke arah cermin. Suara kaca pecah memenuhi ruangan. Namun, justru dari pecahan-pecahan itu wajah Mira muncul berulang. Seakan setiap serpihan menyimpan bagian dirinya. Ya Allah, Reza terhuyung mundur. Kakinya menginjak pecahan kaca hingga berdarah. Ia tidak peduli dan hanya berusaha kabur. Ia berlari keluar rumah, membuka pintu dengan kasar. Di luar, ternyata beberapa warga sudah berkerumun, menatap rumah tua itu dengan wajah cemas. Zah, barusan kami dengar suara perempuan nangis lagi. Jangan bilang kamu sembunyiin sesuatu, kata Pak Darto, tetua kampung. Reza menggeleng cepat. Nggak ada apa-apa. Jangan suka nuduh. Itu suara angin, bukan Mira. Seorang pemuda Doni tiba-tiba menyela. Angin apaan, Zah? Itu jelas suara perempuan. Kita semua dengar. Beberapa warga mengangguk setuju. Reza makin tersudut. Aku capek dengar omongan kalian. Kalau nggak percaya, ya sudah jangan ganggu aku, katanya sambil menutup pintu dengan keras. Warga hanya bisa saling pandang, bingung antara rasa takut dan curiga. Di dalam rumah Reza duduk di kursi tua. Ia merasa semakin terasing bahkan di kampungnya sendiri. Ia tahu kebohongan tentang Mira tidak bisa bertahan lama. Keluarga Mira di kampung juga mulai bertanya-tanya. Bahkan ada kabar bahwa adik Mira akan datang mencari. Reza menggenggam kepalanya, memikirkan bagaimana cara menghadapi semua ini. Kalau mereka tahu. Habis aku, gumamnya. Malam kembali tiba dan suara itu datang lagi. Tangisan bayi terdengar jelas seperti berada tepat di telinganya. Reza bangkit, mencoba menyalakan dupa lebih banyak. Asap mengepul, memenuhi ruangan, tapi suara tetap menusuk. Ia berteriak, Mira, kamu mau apa dariku? Tidak ada jawaban, hanya tawa lirih dari balik cermin. Reza menutup wajahnya. Tapi ketika ia membuka mata, ia melihat genangan air di lantai mulai bergelombang sendiri, membentuk wajah bayi yang menangis. Reza jatuh terduduk, tubuhnya gemetar hebat. Ia ingin lari, tapi kakinya serasa menempel di lantai. Saat itu dari luar rumah terdengar suara ibu-ibu yang masih bergosip. Kasihan ya Mira, pasti ada apa-apa. Jangan-jangan Reza yang bikin, kata salah satunya. Suara itu menembus dinding, membuat Reza merasa seluruh rahasianya akan terbongkar. Ia menutup telinga dengan kedua tangan, tapi suara Mira di dalam kepala tetap terdengar. Mas, kenapa tegak? Dengan mata merah dan wajah pucat, Reza berlari keluar rumah menuju jalan. Ia menabrak beberapa orang yang sedang melintas. Hei, hati-hati Za. Kenapa lari gitu? Teriak seorang pemuda. Reza tidak menjawab, hanya berjalan cepat ke warung, langsung memesan arak. Tambah lagi Kang. Jangan berhenti sampai aku bilang cukup. Pemilik warung menatapnya ragu. Za, kamu baik-baik aja? Jangan terlalu sering minum, nanti sakit. Reza menatapnya tajam. Biarin, aku butuh ini biar bisa tidur. Malam itu, setelah mabuk, ia pulang dengan langkah goyah. Begitu membuka pintu, suasana rumah terasa semakin menekan. Cermin tua yang pecah kini terlihat seperti berdenyut, seolah ada sesuatu yang hidup di dalamnya. Reza menatapnya lama, lalu menutup dengan kain lagi berharap bisa tidur. Namun suara tangisan bayi kembali terdengar. Suara itu panjang, menyayat telinga. Dan kali ini bercampur dengan desahan berat yang membuat bulu kuduknya berdiri. Reza menjerit menutup wajahnya lalu berbaring di lantai. Di luar angin malam membawa suara itu ke jalan. Warga yang mendengarnya kembali berkerumun, kali ini jumlahnya lebih banyak. Aku yakin ada yang nggak beres. Mas, setiap malam Jumat ada suara bayi nangis, kata Pak Darto dengan wajah tegang. Bisa jadi arwah Mira belum tenang, tambah seorang ibu. Beberapa warga mulai menyalakan lampu Petromax, tapi tak ada satupun yang berani masuk. Mereka hanya berdiri menatap rumah tua itu. Bulu kuduk merinding, tapi rasa takut bercampur dengan rasa ingin tahu yang tak tertahankan. Reza yang masih di dalam rumah menutup telinga dengan keras. Namun suara itu tidak berhenti. Justru semakin lama, semakin jelas, seolah datang dari semua arah. Ia merasa semua kebohongan yang ia ucapkan akan segera runtuh. Kalau mereka tahu, aku habis. Aku nggak bisa kehilangan rumah ini, katanya dengan suara bergetar. Tapi di balik kata-kata itu, hatinya terus dihantam rasa bersalah yang tak pernah mereda. Malam itu berakhir dengan Reza duduk di sudut kamar, menatap pecahan kaca yang berkilau samar diterpa cahaya lilin. Di setiap serpihan kaca, wajah Mira dan bayinya muncul, masing-masing dengan ekspresi berbeda. Ada yang menangis, ada yang tersenyum, ada yang melotot. Reza menutup wajahnya, menahan tangis yang pecah.
Namun suara lirih itu tetap bergema, membuat pikirannya semakin terhimpit. Ia sadar, meski sudah mencoba menyangkal, bayangan itu selalu kembali. Reza menatap cermin yang sudah hancur separuh. Suara tangisan bayi masih terdengar, pelan tapi menusuk, seperti tidak pernah mau berhenti. Ia menarik napas panjang, berusaha menguatkan diri tapi dadanya terasa semakin berat. Di luar rumah, suara bisik-bisik warga terdengar jelas. Di dalam kepalanya, senyuman Mira terus menghantui. Malam itu ditutup dengan kegelisahan yang tak kunjung reda, meninggalkan Reza dalam keadaan rapuh. Seakan rumah tua ini benar-benar berubah menjadi penjara bagi dirinya. Setiap serpihan masih memantulkan wajah Mira dengan bayi di pelukannya. Suara tangisan lirih itu belum juga berhenti. Justru semakin menusuk telinganya, membuat dadanya terasa sesak. Ia memeluk lutut, berusaha menenangkan diri, tapi setiap detik hanya membuat rasa bersalahnya semakin dalam. Bayangan senyum Mira terus menari di pikirannya, seakan ingin menegaskan bahwa semua dosa tak bisa ia sembunyikan. Keesokan paginya, suasana kampung mulai ramai. Warga berkerumun di dekat pos ronda, membicarakan suara aneh yang mereka dengar dari rumah Reza semalam. Beberapa orang mengaku jelas mendengar tangisan bayi yang panjang. Bahkan ada yang melihat sosok perempuan berambut panjang berdiri di jendela kamar belakang. "Aku sumpah lihat, Mat. Rambutnya panjang, bajunya putih, matanya hitam semua," kata seorang pemuda. Temannya menimpali, "Itu pasti arwahnya Mira. Dulu dia mati mendadak, sekarang dia balik." Bisik-bisik itu cepat menyebar, hingga sampai juga ke telinga orang tua Mira di kampung seberang. Mereka mulai bertanya-tanya, kenapa Mira tak pernah pulang atau memberi kabar. Reza yang keluar rumah untuk membeli rokok merasakan tatapan tajam dari setiap sudut. Seorang ibu-ibu mendekat, bertanya dengan nada setengah curiga, "Samira kemana? Udah lama nggak kelihatan. Kamu jangan main-main sama warga ya." Reza memaksakan senyum, menahan gugup. "Dia masih di rumah orang tuanya, Bu. Lagi sakit, makanya belum pulang." Namun begitu ia pergi, warga kembali bergumam. "Sakit kok nggak ada kabar sama sekali. Kayaknya ada yang ditutupin," ujar salah satu bapak tua di pojokan warung. Suasana kampung yang dulu ramah kini terasa asing baginya. Di sisi lain, Salsabila mendengar gosip itu. Ia merasa tak enak hati karena selama ini memang sering ditemui Reza di rumahnya. Malam itu ia memberanikan diri datang ke rumah Reza. Pintu rumah diketuknya perlahan. "Assalamualaikum, Mas Reza." Pintu terbuka. Wajah Reza muncul dengan tatapan letih. "Ngapain kamu ke sini?" Tanyanya singkat. "Aku cuma mau bilang, jangan sering-sering datang ke rumahku. Orang-orang udah ngomong yang aneh-aneh," jawab Salsabila dengan suara rendah. Reza menatapnya tajam, lalu menghela napas panjang. "Aku cuma pengen kita bisa deket lagi, Sal. Kamu tahu sendiri aku nggak punya siapa-siapa sekarang. Tapi Mas, caramu salah." Orang-orang makin curiga. "Mereka nanyain Mira terus," jawab Salsabila sambil menunduk. "Kamu juga nggak percaya? Kamu juga pikir aku apain Mira?" Suara Reza meninggi membuat Salsabila mundur selangkah. "Bukan gitu maksudku. Aku cuma takut, Mas. Aku nggak mau ikut ke bawah masalah ini," kata Salsabila lirih. "Kalau gitu pergi aja. Jangan sok jadi pahlawan di rumahku," bentak Reza sambil membanting pintu keras-keras, meninggalkan Salsabila yang menahan tangis di depan rumah tua itu. Malam Jumat berikutnya datang lagi. Sejak sore Reza sudah resah. Ia membeli arak lebih banyak dari biasanya, berharap bisa menenggelamkan dirinya dalam mabuk. Di warung, warga kembali menyinggung soal suara tangisan bayi yang terdengar pekan lalu. "Kalau sampai malam ini ada lagi, kita harus panggil Pak Lurah," kata seorang bapak. Pemuda lain menimpali, "Aku nggak mau jaga ronda kalau harus lewat depan rumah Reza." Ngeri, kayak ada yang nunggu di jendela. Reza yang duduk di sudut warung mendengar semuanya, lalu menendang kursi dengan keras. "Mulut kalian itu jangan seenaknya. Aku nggak sembunyiin siapa-siapa," teriaknya. Pemilik warung mencoba menenangkan. "Sudahlah, jangan marah-marah terus. Nanti orang makin salah paham." Reza pulang dalam keadaan mabuk, tubuhnya oleng, mulutnya terus mengumpat. Saat masuk rumah, suasana semakin mencekam. Hujan turun deras, suara rintik menghantam genteng tua, bercampur dengan suara tangisan bayi yang muncul lagi dari dalam kamar belakang. Reza menutup telinga, tapi suara itu makin keras. Ia berjalan ke kamar, menarik kain penutup cermin yang sudah sobek. Begitu kain jatuh, kaca retak itu bergetar sendiri. Dari dalam muncul bayangan Mira yang sedang menggendong bayi.
menatapnya dengan senyum tipis yang semakin mengerikan. "Mas," suara Mira lirih tapi jelas. Reza berteriak, "Cukup! Jangan lagi!" Aku nggak tahan. Namun suara tangisan bayi malah makin panjang, seperti jeritan yang tak berujung. Reza meraih pisau, hendak menusukkan ke arah cermin tapi tangannya tiba-tiba kaku. Ia tidak bisa menggerakkan tubuhnya, seolah ada sesuatu yang menahannya. Bayangan Mira di cermin mendekat, dan suara desahan berat membuat ruangan semakin dingin. Reza jatuh terduduk, menutup wajah dengan tangan, sementara hatinya terus disiksa rasa bersalah. Pagi harinya, warga kampung berkumpul di depan rumahnya. Mereka membicarakan kejadian semalam. Bahkan ada yang bersumpah melihat sosok bayi merangkak di jalan. "Aku lihat sendiri, kecil, putih, matanya hitam, terus hilang di depan rumah itu," kata seorang pemuda. "Astagfirullah, ini nggak beres," timpal yang lain. Warga semakin yakin ada yang janggal dengan hilangnya Mira. Mereka memutuskan untuk menghadap Pak Lurah, meminta penjelasan dari Reza secara resmi. Reza mendengar kabar itu dan semakin terpojok. Ia duduk di ruang tamu, memandang pintu yang menuju kamar belakang. Bayangan senyum Mira di cermin retak masih jelas, seakan tidak peduli ia sudah berapa kali berusaha menutupinya. Reza tahu, cepat atau lambat kebenaran akan terungkap, namun hatinya tetap keras. Ia tak ingin kehilangan rumah ini. "Kalau aku ngaku, habis sudah semuanya," gumamnya dengan suara parau. Malam kembali turun, membawa ketakutan baru. Angin bertiup kencang, membuat daun-daun di halaman bergesekan. Reza menyalakan semua lilin yang ada, menutup jendela rapat-rapat, tapi suara tangisan bayi tetap datang. Kali ini lebih menusuk, membuat beberapa anak kecil di kampung terbangun dan menangis histeris. Orang tua mereka berlari keluar, menenangkan. Tapi suara itu terus terdengar, seakan berasal dari dalam cermin tua rumah Reza. Reza berdiri di depan cermin, tubuhnya gemetar, mata merah karena kurang tidur. Bayangan Mira muncul lagi, kali ini dengan bayi yang terus menangis. "Mas, dia butuh bapaknya." Suara lirih itu membuat Reza menutup telinga. Tapi hatinya makin terhimpit. "Aku nggak sanggup lagi, Mir. Jangan ganggu aku," bisiknya, matanya mulai berkaca-kaca. Namun bayangan itu tetap tersenyum, seakan tahu bahwa kebohongan Reza sudah hampir terbongkar. Malam itu rumah tua semakin mencekam. Suara tangisan bayi merambat keluar, membuat warga yang melintas kembali berlari ketakutan. Reza duduk di lantai, menatap pecahan kaca yang berserakan, merasa seperti ada banyak mata yang mengawasinya dari setiap sudut. Tangannya gemetar, rokoknya jatuh ke lantai, dan ia hanya bisa menunduk, pasrah pada rasa takut yang semakin menelan dirinya. Suara lirih itu tidak berhenti, seolah menjadi pengingat bahwa dosa masa lalu terus menuntutnya, tanpa memberi ruang untuk bernapas tenang. Mata merahnya seperti hendak copot dari tempatnya. Napasnya berat dan dada terasa sesak. Bayangan Mira di pecahan kaca itu masih menatapnya. Senyum tipisnya tak pudar. Di pelukan bayangan itu bayi kecil menangis lirih. Suaranya menyerupai erangan panjang yang menyayat telinga. Reza menutup wajah dengan kedua tangan. Tapi suara itu tidak berhenti, seolah-olah rumah tua ini sengaja menahannya, memaksanya terus menanggung rasa bersalah. Hari berganti, dan kabar buruk tentang dirinya semakin meluas. Warga kampung tak henti-henti bertanya tentang Mira. Saat ia berjalan ke warung untuk membeli rokok, suara-suara bisik kembali terdengar. "Kasihan si Mira, kok nggak balik-balik ke rumah orang tuanya?" ujar seorang ibu sambil mengipasi tungku. "Ya, malah katanya malam Jumat kemarin ada suara bayi dari rumah Reza." "Aneh," timpal seorang pemuda. Reza yang mendengar itu langsung menghampiri. "Hei, kalian jangan sembarangan ngomong. Kalian nggak tahu apa-apa," teriak Reza dengan wajah merah padam. Asep, salah satu pemuda, berdiri dan membalas. "Kami ini cuma nanya, Za. Kamu marah-marah terus, makin jelas aja ada yang kamu sembunyikan." Reza menatapnya dengan sorot tajam. "Kamu nuduh aku? Sana urus hidupmu sendiri." "Bukan nuduh, Za, tapi kita semua cemas sama Mira." "Jangan bikin orang kampung resah," jawab Asep masih berusaha tenang. Reza menggebrak meja, membuat gelas-gelas bergetar. "Aku udah bilang!" "Jangan ikut campur." Pemilik warung mencoba menengahi tapi suasana sudah panas. Warga yang duduk di sekeliling memilih diam, hanya menatap dengan rasa curiga. Reza akhirnya pergi dengan langkah gontai, meninggalkan suasana yang makin tidak enak. Beberapa hari kemudian, kabar yang lebih mengejutkan datang.
Salsabila, wanita yang belakangan sering ditemui Reza, ternyata dilamar oleh seorang duda dari kampung sebelah. Warga ramai membicarakan kabar itu, dan berita tersebut sampai ke telinga Reza. Ia terdiam lama di kamarnya, menatap kosong ke arah cermin yang kini sudah penuh retakan. "Jadi gitu, Sal. Kamu pilih orang lain?" Gumamnya dengan suara rendah. Ia mencoba menahan amarah, tapi dadanya terasa seperti terbakar. Sore itu, ia nekat mendatangi rumah Salsabila. Ketika pintu dibuka, Reza langsung bicara tanpa basa-basi. "Sal, kamu benar mau nikah sama dia? Kenapa bukan sama aku?" Salsabila terlihat gugup. "Mas, tolong ngerti. Aku nggak bisa. Orang kampung udah banyak ngomongin kita. Aku nggak mau hidupku hancur kayak Mira." Reza terdiam sejenak lalu wajahnya memerah. "Jangan bawa-bawa nama Mira. Jangan sebut dia lagi di depan aku," teriaknya, membuat beberapa tetangga keluar rumah dan mengintip. "Mas, aku cuma nggak mau jadi bahan omongan. Kamu sendiri tahu orang-orang udah curiga. Kalau terus kayak gini, aku bisa kena getahnya," kata Salsabila lirih. Reza mendekat dengan langkah berat, menatap tajam. "Jadi kamu malu sama aku?" "Malu punya aku di sampingmu." "Bukan gitu, Mas. Aku nggak kuat," jawab Salsabila sambil menunduk. Reza menghela napas kasar. "Kalau gitu, pergi. Jangan pernah kesini lagi." Salsabila menahan tangis lalu melangkah mundur. "Aku minta maaf, Mas. Aku cuma ingin kamu sadar." Salsabila benar-benar pergi meninggalkan Reza yang berdiri kaku di teras. Malam itu, ia kembali pulang dengan hati hampa. Ia menenggak arak lebih banyak dari biasanya. Kepalanya pusing, tapi ia sengaja membuat dirinya semakin mabuk. "Kalau aku mabuk, aku bisa lupa. Aku bisa tenang," gumamnya. Namun kenyataannya semakin banyak ia minum, bayangan Mira semakin jelas muncul di pikirannya. Beberapa hari kemudian Reza mencoba mendekati seorang janda lain di kampung seberang. Ia datang membawa rokok dan menawarkan bantuan. Tapi baru beberapa menit duduk, tiba-tiba tubuhnya terasa dingin. Bayangan Mira muncul di kaca jendela rumah itu, menatapnya dengan senyum kosong. Reza langsung pucat, tubuhnya gemetar lalu jatuh pingsan di hadapan si janda. Perempuan itu berteriak memanggil tetangga. "Tolong, Reza pingsan di rumahku." Warga berbondong-bondong datang, dan berita itu langsung menyebar ke seluruh kampung. "Pantas saja aneh ya. Belum setahun istrinya hilang, dia udah deketin janda lain," ujar seorang bapak dengan nada sinis. Kasihan Salsabila jadi bahan gosip. Untung dia mau nikah sama orang lain, timpal yang lain. Pasti benar Mira itu udah mati. Makanya arwahnya gentayangan, bisik seorang ibu dengan wajah pucat. Warga mulai serius mendiskusikan langkah selanjutnya. Beberapa menyarankan agar kepala desa turun tangan. Ada juga yang ingin menghubungi orang pintar untuk memastikan apa yang sebenarnya terjadi di rumah tua itu. Di sisi lain, Safia, adik perempuan Reza, merasa malu mendengar semua gosip itu. Ia sering diejek teman-temannya karena punya kakak yang dianggap menyimpan aib. Suatu sore, ia memberanikan diri datang ke rumah kakaknya. Pintu dibuka dengan kasar oleh Reza. Safia langsung bicara dengan nada tegas. "Mas, sampai kapan kamu kayak gini? Orang kampung udah pada curiga. Mereka nyari-nyari Mbak Mira." Reza menatap adiknya dengan mata merah. "Aku udah bilang dia pulang. Kenapa sih kamu semua nggak percaya?" Safia mencoba menenangkan. "Kalau memang pulang, kenapa keluarganya nyari sampai ke sini? Mas, jangan bikin aku malu, tolonglah cerita yang sebenarnya." "Diam ya, kamu nggak tahu apa-apa. Jangan ikut campur urusanku," teriak Reza sambil mendorong Safia. Safia terhuyung tapi mencoba bertahan. "Aku adikmu, Mas, aku peduli sama kamu. Jangan hancurkan hidupmu sendiri." Ucapan itu membuat Reza makin emosi. Tiba-tiba ia menampar adiknya hingga jatuh tersungkur ke lantai. Safia menjerit, kepalanya terbentur meja lalu tubuhnya tergeletak tak berdaya. Reza terdiam menatap tangannya sendiri. "Astagamu, aku kenapa? Kenapa aku jadi kayak gini?" Gumamnya lirih, wajahnya pucat. Saat Safia sadar, kepalanya masih pusing. Ia menatap kakaknya dengan air mata. "Mas, aku takut tinggal di sini. Sejak Mbak Mira nggak ada, rumah ini selalu bikin aku mimpi buruk. Setiap malam aku dengar suara tangisan. Itu beneran ada, Mas. Jangan bohongi aku." Reza tidak menjawab, hanya menyalakan rokok dengan tangan gemetar. Asap mengepul, bercampur dengan bau kemenyan yang masih tersisa di kamar. Ketegangan makin terasa ketika malam Jumat kembali datang. Warga kampung memilih untuk tidak ronda dekat rumah Reza. Mereka berkumpul agak jauh, tapi suara tangisan bayi tetap terdengar jelas.
Anak-anak yang mendengar itu menangis ketakutan. Beberapa bahkan demam keesokan harinya. Ini bukan suara angin, Zah. Kita semua dengar, kata Pak Darto dengan nada serius saat menegur Reza keesokan paginya. Reza menunduk tidak bisa menjawab. Kalau kamu masih bilang Mira di rumah orang tuanya, buktikan. Ajak dia kemari. Lanjutnya, Reza menatap Pak Darto dengan pandangan kosong. Aku bakal urus semua ini. Jangan ikut campur, katanya singkat, lalu pergi dengan langkah cepat. Tapi begitu sampai di rumah, suara itu sudah menunggunya. Dari dalam cermin, Mira muncul lagi, kali ini lebih jelas. Bayinya menangis dan wajah Mira menatapnya dengan senyum dingin. Reza menutup telinga berusaha mengusir suara itu, tapi tidak bisa. Aku salah, Mir. Tapi aku nggak bisa kehilangan semua ini, bisiknya. Malam itu rumah tua semakin terasa mencekam. Angin bertiup kencang, membuat pintu bergetar. Reza menyalakan lilin satu persatu, tapi nyalanya cepat padam seperti ditiup dari dalam ruangan. Ia berlutut di depan cermin yang retak, tubuhnya gemetar hebat. Dari balik pecahan kaca, Mira menatapnya, tersenyum menyeramkan, dan bayi kecil itu terus menangis tanpa henti. Reza menunduk, menutup wajah dengan kedua tangan. Merasa seluruh dunia menertawakan kebohongannya, ia tidak tahu harus berbuat apa. Hanya ada perasaan bahwa dirinya semakin terjebak, semakin tenggelam, dan tidak punya jalan keluar. Kata-kata tuduhan itu bergema di kepalanya, bercampur dengan suara tangisan bayi yang tadi malam masih ia dengar dari dalam cermin. Langkah kakinya gontai ketika ia kembali masuk ke rumah tua peninggalan orang tuanya. Pintu kayu yang tadi ia banting berderit keras saat ditutup, dan sekali lagi suasana pengap menyambutnya. Reza duduk di kursi tua dengan wajah kusut, mencoba mengatur napas tapi jantungnya berdegup cepat, seperti ada yang menekan dadanya dari dalam. Hari-hari berikutnya berjalan semakin berat. Safia, adik perempuannya, mulai jarang keluar rumah. Wajahnya pucat, tubuhnya lemah, dan sering terdengar batuk kecil di kamar. "Yah, kamu kenapa, sakit?" tanya Reza suatu malam sambil berdiri di depan pintu kamar adiknya. Safia hanya tersenyum tipis. "Aku nggak apa-apa, Mas, cuma capek." Namun Reza tahu, tubuh Safia semakin kurus, matanya sayu, dan keringat dingin sering membasahi wajahnya meski udara di luar sangat dingin. Ia ingin membawanya berobat ke puskesmas, tapi ia takut keluar rumah terlalu lama, takut meninggalkan cermin tua itu sendirian. Warga semakin tidak tenang. Setiap malam Jumat, suara tangisan bayi dan desahan perempuan terdengar jelas dari arah rumah Reza. Anak-anak kecil sering ketakutan dan menangis, membuat orang tua mereka marah. "Za, ini sudah kebangetan. Suara itu bikin anak-anak nggak bisa tidur," kata Pak Darto saat menemuinya di teras. "Kalau memang nggak ada apa-apa di rumahmu, ayo kita masuk sama-sama." Reza langsung menegang, matanya menatap dengan penuh amarah. "Nggak usah ikut campur. Ini rumahku, aku yang punya hak," teriaknya. Tetangga lain menimpali. "Tapi ini kampung kita juga, Za. Kalau kamu nggak mau jelasin, jangan salahin kalau orang-orang mulai mikir yang aneh-aneh." Reza memukul tiang teras, suaranya meninggi. "Aku sudah bilang, Mira di rumah orang tuanya. Kalian nggak percaya, terserah. Jangan ganggu aku lagi." Ia masuk ke dalam rumah, menutup pintu dengan keras. Warga yang masih berdiri di luar hanya bisa saling memandang. Wajah mereka dipenuhi rasa takut bercampur benci. Di dalam rumah, Reza duduk di kursi tua sambil meneguk arak. Ia merasa semuanya semakin kacau. Mira sudah tidak ada, Salsabila menikah dengan orang lain, dan sekarang Safia sakit-sakitan. Ia tahu harusnya menolong adiknya berobat. Tapi setiap kali ia hendak melangkah keluar, suara lirih dari cermin seakan menahannya. "Mas, jangan pergi. Aku di sini," bisik suara itu. Reza menutup telinga, tapi suara itu semakin jelas. Suatu sore, Safia memberanikan diri keluar kamar. Wajahnya pucat, langkahnya goyah, tapi matanya penuh keberanian. Ia menatap Reza yang sedang duduk dengan botol arak di meja. "Mas, sampai kapan kamu begini? Orang-orang udah muak. Aku juga nggak kuat lihat kamu tiap malam teriak-teriak." Reza hanya diam, menatap kosong ke arah botol di tangannya. "Aku cuma pengen tenang ya." Tapi dia selalu datang. Mira selalu ada di cermin itu. Safia menarik napas panjang. "Mas, aku tahu ada yang nggak beres sama kematian Mbak Mira. Aku sering lihat bayangan dia di kamar. Aku juga dengar tangisan bayi itu. Jangan tutup-tutupin. Kalau kamu bener, ayo kita ngomong sama orang kampung. Jangan sampai aku juga ikut kena." Reza menoleh cepat, matanya tajam. "Kamu berani nuduh aku?
Kamu pikir aku jahat ya? Suaranya meninggi. Safia menunduk, tapi tetap berkata, aku nggak nuduh. Aku cuma minta Mas jujur. Aku capek hidup dalam ketakutan. Tiba-tiba Reza berdiri, wajahnya merah padam. Ia melayangkan tangannya, menampar adiknya hingga Safia terjatuh ke lantai. Kepala Safia membentur meja kayu, bunyinya keras. Jangan ikut campur urusanku. Bentak Reza dengan suara serak. Safia menahan sakit, matanya berkaca-kaca, tubuhnya gemetar. Mas, kenapa jadi kayak gini? Dulu kamu nggak pernah kasar sama aku, ucapnya pelan. Reza terdiam sejenak menatap tangannya sendiri, seakan tak percaya apa yang baru saja ia lakukan. Hari-hari setelah itu, kondisi Safia semakin memburuk. Tubuhnya melemah, sering demam dan malam-malamnya dipenuhi mimpi buruk. Ia terbangun sambil terisak mengatakan bahwa Mira sering datang dalam mimpinya, membawa bayi kecil yang terus menangis. Mas, aku nggak kuat. Setiap malam aku dengar suara itu. Aku lihat Mira berdiri di depan cermin, senyum tapi matanya kosong, kata Safia dengan suara parau. Reza hanya bisa terdiam menyalakan rokok satu demi satu. Dalam hatinya ia tahu bahwa arwah Mira memang tidak pergi. Sementara itu warga semakin yakin ada kutukan yang mengintai. Mereka mulai menghindari gang menuju rumah tua itu. Anak-anak dilarang bermain di dekat sana. Bahkan beberapa pedagang sengaja tidak lewat lagi di depan rumah Reza. Itu rumah udah jadi angker. Ada suara nangis tiap malam Jumat. Lebih baik kita lapor Pak Lurah, ujar seorang ibu di pasar. Suara gosip itu semakin keras, membuat Safia semakin tertekan. Di malam Jumat berikutnya, suasana desa terasa lebih tegang dari biasanya. Angin berhembus kencang membuat dedaunan berisik, seakan memberi tanda bahwa sesuatu akan terjadi. Warga yang sedang ronda mendadak terdiam ketika suara tangisan bayi terdengar lagi. Kali ini lebih jelas, lebih panjang, dan lebih memilukan. Anak-anak kecil yang terbangun dari tidur menjerit histeris, membuat ibu-ibu berhamburan keluar rumah. Ya Allah, itu suara bayi lagi, ujar Bu Sumarni sambil memeluk cucunya yang menangis ketakutan. Di dalam rumah, Reza menyalakan lilin di setiap sudut, berharap cahaya bisa mengusir bayangan itu. Namun angin dari celah genteng memadamkan satu persatu nyala lilin, membuat ruangan kembali gelap. Reza berdiri di depan cermin yang pecah. Tubuhnya gemetar, matanya merah, dan napasnya semakin berat. Dari balik pecahan kaca, Mira muncul lagi, kali ini lebih jelas seolah keluar dari dalam kegelapan. Bayinya menangis keras, suaranya memekakkan telinga. Mas, aku di sini. Lihat anak kita, bisik Mira dengan suara parau. Reza menutup telinga berteriak, jangan sebut dia anak kita. Jangan muncul lagi. Mira tetap tersenyum dingin, matanya menatap tajam. Kamu sudah ambil nyawaku. Sekarang aku selalu di sini. Reza menendang kursi lalu memukul tembok dengan keras. Aku nggak sanggup lagi. Aku salah. Tapi aku nggak bisa ninggalin rumah ini. Suara tangisan bayi terdengar semakin keras membuat bulu kuduknya berdiri. Safia yang mendengar keributan itu keluar dari kamarnya dengan tubuh gemetar. Ia berdiri di depan pintu kamar belakang. Wajahnya pucat, napasnya berat. Mas, tolong berhenti. Aku nggak kuat lagi. Setiap malam aku mimpi Mbak Mira datang. Dia bawa bayi itu. Dia bilang aku harus ikut. Reza menoleh, matanya membelalak. Jangan ngomong gitu ya. Jangan sebut-sebut dia lagi, teriaknya. Safia menutup wajah dengan tangan gemetar, lalu batuk keras hingga tubuhnya hampir roboh. Reza ingin menolong, tapi langkahnya terhenti ketika dari dalam cermin muncul bayangan Mira yang menatap mereka berdua. Wajahnya pucat, senyumnya tetap menempel, dan bayinya terus menangis. Reza mundur, sedangkan Safia menatap cermin dengan ketakutan. Mais, dia marah. Dia nggak mau pergi, ucapnya lirih. Reza hanya bisa berdiri kaku, keringat dingin menetes deras. Ia merasa semakin terjepit, dihantui dosa yang tidak bisa ia sembunyikan. Malam itu terasa seperti tidak ada ujungnya. Suara tangisan bayi terus bergema, membuat rumah tua semakin mencekam. Warga di luar kampung berbisik-bisik, semakin yakin bahwa rumah tua peninggalan keluarga Reza sudah terkena kutukan. Sementara itu, di dalam rumah, Reza hanya bisa menatap cermin yang retak, melihat senyum pucat Mira yang semakin jelas, seakan ingin menegaskan bahwa semua kebohongan akan terbongkar. Safia terduduk lemas di lantai. Tubuhnya diguncang demam dan matanya menatap kosong ke arah bayangan di balik kaca. Reza memejamkan mata, hatinya makin hancur. Ia tahu semua sudah terlambat, tapi ia tetap tidak bisa bergerak meninggalkan rumah itu.